Ya kan, ini kita udah sampai ke golden question ya, investasi kemana? 1,8 juta itu gini, karena gue di cap UMR ya, jadi kan gue stabil, gue tahu gue akan dapetnya UMR kecuali gue bego dipecat kan. Tapi ya basically gue UMR terus lah, kita ngambil yang gampang ya. Kita gue UMR terus, gue nggak bisa dapetin fluktuasi income, gue nggak punya income tambahan, gue nggak bisa kerjain something yang overtime dapat uang lebih, gue nggak bisa jualin skill gue gak bisa jualan barang orang lain, service orang lain gak bisa gue jualan, gue cuma bisa kerja yang sama gitu. Gue itu udah pasti 100% ambil investasi yang paling agresif yang bisa gue ambil. Balik lagi, ini bukan buat lu, ini cara gue ngatur gaji UMR. Ya, jadi ini kalau punya ilmu kayak gue bakal ngapain. Kenapa? Karena gue dapat kestabilan dari pekerjaan gue. Gue tahu at least gue bisa makan kalau gue spendnya cuma 1,8 juta. Paham gak sih? Gue mau ngasih kalian yang realistis. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya. Mungkin gue main options, gue main derivative market. Cuman itu kalian, gue yakin itu nggak applicable ke kalian ya. Tapi gue akan cari strategi paling agresif untuk kembangin uang gue ini. Kalau income-nya di atas nggak bisa nambah. Jadi apakah gue akan punya dana darurat? Tidak ya. Tidak. Gue akan fokus untuk gue bisa kerja, dapat gaji, terus gue makan. Gue nggak akan punya dana darurat. Gue gak akan beli asuransi ya. Gue gak akan beli yang piramida bawah yang kayak orang-orang biasa. Karena gue di challenge gitu. Apa yang gue lakukan untuk bisa jadi kaya. Jadi udah pasti kalau income-nya tuh stabil, investasi harus agresif. Kalau kalian pengusaha income-nya naik turun, nah cari yang lebih stabil justru investasinya. Paham gak sih? Kalau pendapatannya stabil, serangnya di investasi. Nah 1,8 juta itu mungkin gue kepikiran 2 skenario ya. Karena ini gue di kondisi kepepet, kalau in case gue salah tuh masih bisa makan, ya. Gue bakal taruh mungkin setengah itu di Bitcoin udah pasti. Ya 50% udah pasti gue taruh di Bitcoin. Kenapa? Karena simple ya. Gue gak peduli naik turun kiri kanan jungkar baliknya, gue gak peduli ya. Yang gue tahu Bitcoin itu CAGR-nya sekarang itu masih 100% dari awal berdiri ya. Dari 2009 tuh CAGR-nya compound annual growth rate-nya itu 100%. Tapi itu kalau gue lihat saya ya udahlah, gue pangkas ke paling gue pangkas, forward-nya kan masa depan gak seperti masa lalu, ya anggaplah benar 30% per tahun ya. Bitcoin akan 30% per tahun kalau gue invest secara berkala, setiap bulan gue tabungin. Itu either 50% atau 100%. Nah, tapi kalau 100%, 1,8 juta langsung gue taruh di Bitcoin semua dengan ekspektasi 30% per tahun ya, sampai mungkin 10 tahun ke depan. Skenario kedua, itu gue 50-50 ya. Mungkin gue cari saham lokal ya, gue cari saham lokal yang stabil ya. At least biar gue bisa mainin dividend play ketika nanti uang gue itu udah gulung ke ratusan juta. Jadi mungkin gue taruh di Bank Mandiri itu 50%. Jadi 900 ribu di Bitcoin, 900 di Bank Mandiri ya. Karena loan growth-nya masih oke banget. Dan gue lihat long term-nya oke. Itu yang akan gue mainin. Jadi gue gak akan terlalu mainin yang kecil-kecil. Kenapa? Karena gue akan mengganggu pekerjaan sehari-hari gue ketika gue punya gaji UMR. Karena gue yakin kalian bukan kayak orang gila yang kayak gue bisa trading sama malam gitu. Enggak. Jadi kira-kira portfolio allocation gue 50-50. Gue gak bakal ada reksadana pasar uang. Gue gak bakal ada obligasi. Gue gak bakal ada posisi cash bahkan. Kenapa? Karena gue yakin gue makan bulan depan.